Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, monggo Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Bab sifat salat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza kumta ila sholati fa asbighil wudu'a thumma istaqbilil qiblata fakabbir thumma qra ma tayassara ma'aka minal qur'an summarka hatta tatma'inna raki'an summar fa hatta ta'tadila qa'iman summasjud hatta tatma'inna sajidan summar fa hatta tatma'inna jalisan summasjud hatta tatma'inna sajidan summar fa hatta tatma'inna jalisan summasjud hatta tatma'inna sajidan summasfa'al dzalika fi sholatika kulliha. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau hendak mengerjakan sholat, sempurnakanlah wudu, lalu bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu, lalu rukuklah hingga engkau tenang atau tumakninah dalam rukuk, kemudian bangunlah hingga engkau tegak berdiri, lalu sujudlah hingga engkau tenang dalam sujud, kemudian bangunlah hingga engkau tenang dalam duduk, lalu sujudlah hingga engkau tenang dalam sujud. Lakukanlah hal ini dalam sholatmu seharusnya. Hadis riwayat Imam 7 dengan lafaz hadis riwayat Bukhari. Baik. Hadis 7 Imam. Ini ada sabda dari apa? Dari ini. Sabda ini ditunjukkan kepada Khalid bin Rafi yang pada saat itu masuk ke dalam masjid dan melaksanakan sholat, lalu dia menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan salam kepada beliau. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya sebagai berikut: Waalaikumsalam irji fasolli fa innaka lam tusolli. Semoga keselamatan juga dilimpahkan atasmu. Kembalilah sholat karena sesungguhnya engkau belum sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang ucapannya pada Khalid, lalu beliau mengajarnya sholat. Ini banyakan. Ya. Baca semua. Tidak usah, jangan, saya baca aja. Baik ya. Hadis pertama terkait dengan sifat sholat. Di sini tadi yang di terakhir sebutkan Pak Budi tadi adalah mungkin asbabun nuzulnya. Jadi latar belakang hadis ini turun. Asbabun wurud itu hadis ya. Asbabun wurud hadis, latar belakang hadis ini turun, yaitu ketika salah seorang sahabat sholat yang kemudian ditegur oleh Rasulullah 3 kali dan disampaikan kamu belum sholat 3 kali. Akhirnya sahabat ini sudah, ya udah kalau gitu gimana caranya, ya kan? Maka hadis ini muncul dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau hendak melaksanakan sholat, 1, sempurnakan wudhu. Satu dulu ya, sempurnakan wudhu. Ini yang menarik kan.
Sama dengan sholat. Sholat itu bukan mengerjakan sholat, tapi Sempurna. biasanya apa di depannya sholat? Tidak hanya mengerjakan sholat, tapi Tumanina. bukan apa? Menegakkan sholat. Karena kalau mengerjakan saja, itu hanya mengerjakan saja. Kalau menegakkan sholat, ini sholat itu akan terbangun dari banyak pilar. Tidak hanya mengerjakan, jadi banyak faktor yang harus dilaksanakan sebelum sholat itu dikerjakan. Bukan hanya menggugurkan kewajiban. Harusnya seperti itu. Makanya sering disampaikan sholat itu tidak hanya mengerjakan, tapi menegakkan sholat. Sama seperti wudhu. Wudhu juga tidak hanya sekedar melaksanakan atau mengerjakan wudhu, tapi menyempurnakan wudhu. Menyempurnakan wudhu, ya secara umum langsung kita bagi menjadi dua. Antara jasmani dan rohani. Jasmani ini seperti apa jasmani? Ya jasmani berarti kembali lagi syarat wudhu. Apa syarat wudhu Pak Manto? Niat. Terus syarat wudhu adalah syarat-syarat sesuatu yang dilakukan sebelum wudhu. Berarti apa? Apa? Niat. Islam, ya benar. Iya tuh. Islam balik itu syarat wudhu terus. Sebenarnya kita tahu semua kok. Hanya Sudah dikerjakan. saya kerjakan hanya ditata aja. Islam balik, terus ada air, Ada. ya kan? Tidak ada sebesar. Sudah itu kan? Sudah itu nggak ada lain, ya kan? Sudah itu. Kalau salah satu syaratnya tidak memenuhi, berarti bukan wudhu nanti. Apa lainnya? Misalkan ada hadas besar, oh berarti harus mandi besar. Tidak ada air, oh berarti harus tayamum. Gitu ya. Yang jasmaninya syarat, kemudian rukun wudhu. Nah, rukun wudhu itu apa saja? Rukun wudhu sebenarnya hanya berapa Pak Manto? 3 ya? Iya 3, dalam Al-Quran ada 3. Wajah, tangan, sampai sini ya? Saya pergelangan apa sampai sini? Pergelangan, wajah dan kaki sama mata kaki. Sudah itu aja. Ya. Baik. Makanya saya sampaikan di pesawat, kalau ada orang yang wudhunya itu pakai air, karena mungkin bingung, ya kan? Kalau dia ngomong tidak ada air itu ada air. Kalau dia ngomong ada air susah untuk dimanfaatkan, gitu. Karena ada air di keran kamar mandi kan ada pesawat, tapi susah. Akhirnya pakai semprotan. Nah, hanya saja yang dilakukan hanya yang rukun saja. Jadi kumur enggak pakai, lainnya enggak pakai. Hanya tiga saja itu. Ya. Jasmani. Yang rohani seperti apa? Nah seharusnya rohani ini tidak buru-buru dalam wudhu. Sebenarnya pelajaran diambil bahwa kita bukan harus ya duduk, irit air, jangan terburu-buru, ya kan? Terus meratakan semuanya. Kalau saya menilai itu dalam rangka untuk menenangkan diri, supaya tenang, supaya connect. Ya, makanya disebut menyempurnakan wudhu kan tidak hanya ini saja, tapi ada ininya. jadinya kusuk. Jadinya kita benar-benar ketika sesudah wudhu, bahkan iming-imingnya wudhu kan banyak toh
dari Allah. Apa iming-imingnya wudhu? Satu, menggugurkan dosa sebanyak tetesan air. Ya. Terus berdoa yang diijabahi oleh Allah. Dengan doa yang tidak tertolak kan setelah wudhu. Salah satunya. Ini kan iming-imingnya kan banyak kan. Nah, itu kan menenangkan diri. Harusnya seperti itu. Tapi kadang dari kita ya cepet-cepetan. Ya ada ya. Ya. Itulah. Ini ya dalam rangka untuk menenangkan diri sebenarnya. Ya. Baik, oleh karena itu kan sebenarnya kalau dilihat dari hadis-hadis, wudu itu lebih baik di rumah apa di tempat sholat? Di rumah. Bukan karena ngirit segala macam, karena ketenangan itu. Tenang, ya kan seperti itu. Untuk menjaga hati kita agar benar-benar connect dengan Allah. Ini wudu itu tidak masalah. Jadi seakan-akan di kita wudu itu airnya tidak terputus. Terus airnya harus mancur terus. Iya kan? Enggak seperti itu. Bahkan di golongan Eropa Timur, Cina, Eropa Timur sana ya, wudu kan ditaruh di teko ceret itu. Di Afrika juga ya, dicerut, ditaruhin terus ini. Jadi bener-bener tenang bener memang. Ada, terus baru kumur-kumur. Itu ya. Itu ya, jadi ini dua ini yang harus diperhatikan. Jangan terburu-buru dalam wudu. Baik, sampai wudu ini ada yang tanyakan? Pernah ada yang bilang menggunakan itu bukan cuma itu, tapi semuanya itu dipenuhi. Terus termasuk ya di tumit. Bukan cuma sing pokok-pokok itu, tapi sing tadi tambahin. Iya, loh, iya bener. Dalam untuk kegiatan jasmani ya, membasuh. Ini kata sederhana, tapi berdampak luar biasa. Membasuh tidak menyiram ya. Jadi wudu itu membasuh anggota tubuh, bukan hanya menyiram saja. Ya kan, membasuh anggota tubuh, bukan hanya menyiram. Nah, ini kan kata-kata luar biasa kan di sini. Benar. Bukan hanya disiram gini-gini aja. Ya iya. Pak Manto dulu. Iya. Pak Manto dulu gitu. Oh, udah. Nah ini ya, ada variasi kawan. Tapi ada juga yang silam. Itu. Terus apa lagi Andika? Menjemurkan anggota. Bener harus disempurnakan. Terus apa lagi? Muka ini saya nggak tahu ya, apakah udah pada paham kalau batas muka tuh sampai ini belakang ini. Kalau cuma ini ini belum tahu. Iya benar. Iya betul ya, benar tuh sampai sini tuh. Benar. Rahang, batasnya rahang. Nah ini, benar gitu. Ya ini termasuk hal-hal yang mana yang harus dibasuh ini penting kan. Nah terus masalah 1 kali, 2 kali, 3 kali itu pilihan antara baik dan lebih baik. Terserah itu. Ini kan, kalau menyiram dan membasuh, nah itu membasuh menjadi ini. Kalau menyiram bukan. Kita ngomong yang normal ya. Tuh, seperti Pak Pardi ini. Pak Pardi jenengan wudu. Tayamum. Sudah jelas tayamum, walaupun ada air, langsung tayamum. Apa kaya-kayaan? Tadi sholat sunnah subuh. Sholat sunnah subuh, qobliyah subuh. Terus lanjut subuh. Tayamum lagi. Loh lanjut Pak Manto gimana? Lah. Sekali pakai sekali.
Ya, jadi setiap kali sholat harus tayamum. Sekali pakai, ya kan? Sholat tayamum gitu ya. Nah itu ya. Nanti diajari Pak Manto. Eling kok amat. Wis pirang dino kon. Sama. Gantung kok syarat gantung. Pasrah ya, pasrah. Itu bukan pasrah, itu putus asa itu. Nah ya, ini terkait dengan wudhu, ada tambahan lagi terkait dengan wudhu. Jangan berlebihan terkait dengan air ya, cukup pokoknya. Terus anggota tubuh juga jangan berlebihan. Kan Pak Manto dulu sampai gini ya. Ya itu ya. Terus kemudian menghadap kiblat. Oh ini tentang sholat ya. Menghadap kiblat. Ini yang sempat ada masalah beberapa waktu lalu, ya kan, terkait dengan kiblat. Kalau memang gimana dulu sholatnya menghadap kiblat sembarang itu dulu. Ya sekarang dengan adanya teknologi ya sesuaikan dengan teknologi. Ini kan jangan terpaku dengan dulu ya. Dulu sudah itu adalah merupakan ijtihad ulama-ulama, ustadz-ustadz kiai zaman dulu untuk menghadap kiblat, ya kan? Kita tidak boleh memvonis hasil dulu dengan sekarang. Ini kan, dulu salah, ya kan? Nah, itu usahanya luar biasa dulu sudah, gitu. Nah sekarang kita dengan adanya teknologi gimana? Ya kembali lagi, kita dengan adanya teknologi jangan terpaku dengan dulu. Kita dengan adanya teknologi ya ikuti teknologi. Termasuk pemerintah sekarang ini, besok ini, ya kan, pemerintah masih menggunakan hilal dan hisab dan ru'yat dalam penentuan 1 Ramadan atau 1 Syawal, ya seperti itu. Sudah pasti. Hah? Belum pasti karena ada ru'yatnya. Kalau yang metode hisab sudah pasti, sudah ditentukan. Ya Manto ya, tanggal berapa Pak Manto? Hah? Nah, kemungkinan akan berbeda awalnya nantinya. Muhammadiyah Arti beda kita. Jurusan bos. tanggal 18 ya Muhammadiyah ya. 18 itu Kamis ya? Kamis ya. Iya 18 ya. 18. Tapi insya Allah akhirnya malah sama. Lebarannya sama. Boleh ngikuti ya. Hah? Lah itu makanya itu cari Pak Manto mana yang lebih sedikit. Yang lebih pendek mana? Pemerintah ikut pemerintah, ya kan? Istiadatnya Enaknya kita ini gitu, ada 2 lembaga besar kan, satu pemerintah, satu Muhammadiyah. Sikut aja yang sesuai dengan kita, kan ada ahlinya. Mereka sudah punya ahli kan. Itu ya. Menghadap kiblat. Jelas ini ya, kita gimana di rumah? Nah, di rumah silakan disesuaikan kondisinya, ya. Terus, nah kiblat ini ya kalau misalkan orang di lingkungan Ka'bah, kiblatnya ke sini kan, harus di Ka'bah, harus menuju Ka'bah. Ini Masjidil Haram ya. Ini Masjidil Haramnya. Masjidil Haram yang besar itu kiblatnya harus di sini. Kalau orang yang ada di kota Mekah atau Madinah itu ke sini. Bukan arahnya pokoknya ke sini. Ke Masjidil Haramnya. Sama dengan kita akhirnya ke arah Masjidil Haramnya. Tapi sekarang sudah gampang sekali, sudah ada Google Map kan, sudah langsung ke sini kan, tengah sini kan. Ditarik. Seperti itu, sangat mudah sekali. Iya dia, sudah bisa kelihatan langsung kan? Langsung ditarik ke situ. Langsung ditarik di
dipaskan sini langsung tarik habis ketemu. Pakai handphonenya Pak Manto bisa itu, ya. Terus yang ketiga, kemudian lalu bertakbirlah. Takbir. Oh, berarti ini termasuk syarat sholat ini, ya kan? Tegak. Tegak. Ya sis, kalau bisa tegak ya tegak. Hah? Ya, kalau memang tegaknya Pak Manto seperti itu tidak apa-apa. Tinyak sampai. Iya tak? Walah. Bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang terasa mudah bagimu. Ayat Al-Quran di sini disebutkan. Terus selanjutnya ruku dengan tumak nina. Ruku, terus apa lagi? Ruku, bangkit, iktidal, sujud ya. Sujud terus Kemudian bangun. duduk di antara dua sujud ya. Duduk sujud terus. Makanya itu. Terus sujud lagi. Sujud lagi, kemudian lakukan semua itu, sujud lagi. Nah, ini tumak nina. Nah, saya pikir semuanya itu sudah familiar, sudah paham. Oke lah, kita bahas satu-satu. Ruko kan seharusnya harus seperti ini ya. Nah, harusnya seperti ini. Terus punggungnya lurus, kepalanya lurus, pandangannya ke bawah sini, bukan ke sini ya. Salah kalau ke sini. Pandangannya harus ke bawah. Bawah itu. Tapi kalau perhatikan, ada yang tidak seperti ini. Ada yang kakinya itu seperti ini. Nah, gini. Jadi kakinya itu, nah gini, kok gitu. Mungkin dicari lurusnya ini, ya, jadi kakinya itu, nah gini. Mungkin pas lurusnya ini supaya enak, ya kan? Atau yang tegak seperti ini, yang jelas ini pandangannya harus ke bawah, ininya lurus seperti ini. Ini teorinya. Usahakan seperti ini. Kalau tidak semampunya, selesai sudah. Ya. Ruko. Itidal juga sama. Itidal tegak sampai tegak. Sujud ada teori. Sujud ada 7. Apa Pak Manto 7? 2. Dahi dulu ya. Dahi terus 2 tangan. Hidung. Dua kaki, 2 lutut. Kaki 2 lutut. 7 kan? 7 anggota badan yang harus nempel. Dahi ini termasuk? Iya, telapak tangan. Telapak tangan ini. Dahi ini termasuk? Ada yang menyampaikan termasuk hidung. Nah, jadi ini adalah satu paket ini. Satu, ada 7 anggota badan yang harus nempel. Masalah jari kaki ini kan, tangan ini saya lupa, ada gini atau gini? Tutup. Kalau sujud sini ya bekar, ya kan? Oh, nah, cukup, seperti itu. Terus ininya buka kalau laki-laki, itu kalau sendiri. Kalau jamaah ya disesuaikan. Terus masalah kaki ini, jari-jarinya, ya kalau mampu semuanya gini ya silakan semuanya seperti itu, ya kan? Kalau pas cantangan gimana Pak Manto?
Iya kan? Ini. Ini nggak boleh ini nempel semua. Nah, sekarang Nggak ada. benar. Sama juga rasanya enggak boleh. Jadi perintahnya Rasulullah Ada larangan. ada larangan. Jadi perintahnya Rasulullah kan solu kama ro'aitu muni usoli. Sholatlah kalian semuanya sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah itu tidak dibedakan. Ini benar Pak Chandra ini. Sholat itu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Sama, ya kan? Bahkan larangan di sujud ininya nempel malahan seperti seekor anjing. Hewan buas. Terus ini juga kalau dia mendongak seperti apa ya, lupa saya. Seperti keledai atau apa itu loh. Kalau dongak gini, lihat tempat sujud bukan tempat ruku. Kira-kira dongak gini kan kepalanya. Nah itu. Larangan sujud, larangan rukuk jarang ya, larangan iktidal hampir enggak ada, iktidal mesti. Larangan sujud ini nempel. Apa lagi? Enggak ada ya. Agama sama. Hah? Kan jadi kalau Iya. perempuan ini ya. Makanya Terus masuk panduan sholat lengkap itu kan. Itu ya, harusnya dikoreksi. Bacaan iftitah ya, kabiro itu. Itu juga harus koreksi itu. Karena itu campur-campur. kalau yang bukunya Abdul Qadir Jawas, bukan? yang saya Oh, yang kemarin itu. Abdul Aziz Oh iya, Abdul Aziz. Iftitah itu adalah Saya cari yang terpendek itu. Malahan yang benar tuh bacaannya Muhammadiyah itu benar satu itu. Satu itu. Jadi bacaannya kabiro kita, doa iftitah kita, saya lupa detailnya. Ini ada hadis. Ini ada hadis. Ini ya. Hadis ini dipotong. Ini taruh sini. Ini ambil tengah-tengah. B. Ini ambil belakangnya. C. Nah ini jadinya kita ini. Ketiga. Ini kan makanya ambil salah satunya nanti. Pelajari. Terus gimana saya sempat belajar? Jangan baca ini dulu. Ini kan, soalnya jelas perintahnya, solu kama ro'aitu muni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Lah bacaannya apa? Bacaannya benar Pak Chandra, ada berapa itu? Bacaan iktidal ada berapa? Bacaan ruku ada berapa? Bacaan sujud ada berapa? Banyak. Bahkan bacaan tahiyat enggak. Kalau tahiyat cuma satu kan wajib. Bacaan ruku banyak. Gitu ya. Jadi seperti ini, kalau tidak salah ini potong. Nah setelah tahu itu, saya cari yang paling pendek. Ini kan, cari yang paling pendek. Seperti itu. Ya ini duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud bacaannya ya banyak ini. Macam-macam. Ini kan. Sujud, ya semari sujud. Sujud itu saya baca. Aduh mesti lupa ya. Subhanallah. Allah maghfir belakangnya. Enggak, itu dia cari sendiri baru ketemu. Baik, ini ya, ini terkait dengan kalau bacaannya memang banyak ini. Coba makanya itu koreksi, sholat kita itu koreksi. Termasuk bacaan-bacaan sunnahnya. Kalau mau baca bacaan sunnahnya, silakan baca sesuai dengan aturannya. Kalau enggak tahu, belum tahu, mending diem, enggak usah dibaca, karena itu sunnah. Bah maksudnya, iya kan? Kalau sunnahnya enggak jelas, jangan dibaca sekalian, nanti malah rusak.
Betul loh, malah campur aduk gak karu-karuan. Misalkan waktu taraweh, bacaannya apa? Nggak sempat ini bacaannya ini. Ya subhana rabbiyal a'la aja nggak sempat. Langsung ya kan. Apa bacaannya? Ya kan? Ya subhanallah sudah selesai. Gitu mantap, ya kan? Seperti itu. Nah ini ya. Terus. Oh nanti cari bukunya Pak Manto kan nanti persiapan sholat tarawih cepet tuh. Jadi supaya tumak ninahnya tetap kena, ya kan? Walaupun imamnya bacaan apa saja super cepat, tapi kita tetap tumak ninah. Gimana caranya? Nah, sekarang tumak ninah ini, tumak ninah itu standarnya gimana sih? Standarnya Subhanallah. Lainnya posisi saja. Ya rukuk yang truk gitu ya. Ya mungkin seperti itu. Satu kali nafas. Ya memang semuanya itu dalam rangka untuk mencari definisi tumakninah yang tepat. jadi nggak langsung dibarengin sama bacaan sebenarnya. Ya itu juga menarik nanti, benar dia. Sekarang tumakninah itu jadi semua anggota tubuh semua berposisi pada tempatnya, tempat yang dituju. Misalnya tegak, ya semua anggota tubuh sudah tegak, semuanya gerak baru, termasuk sujud. Pertanyaannya sekarang, udah paham ya, tumakninah ya. Nah sekarang nih, tumakninah kan ini mengawali semuanya, mengikuti semuanya, ya kan? Tumakninah dengan bacaan, ini gerakan tumakninah dengan bacaan ini gimana? Misalnya dari ruku menuju berdiri. Teorinya di sini disebutkan rukuklah hingga tumakninah, kemudian bangkitlah berdiri tegak. Oh ini tidak ada di sini. Bangkitlah hingga engkau berdiri tegak. Berdiri tegak itu tumakninah itu berarti sempurna. Berdiri tegaknya kan sempurna. Ya kan? Nah, kemudian bacaannya ini diawali di mana? Sebelum tumakninah, tengah-tengah tumakninah, atau selesai tumakninah? Sebelum tumakninah. Ayo. Bacaan selanjutnya. Bacaan itidal. Doanya itidal, bacaan itidalnya. Berarti setelah tumakninah kan? Iya. Sama Allah, tegak, tumakninah sekian detik. Lah iya. Berarti kan bacaan diawali setelah proses tumakninah ini selesai kan? Itu loh maksud saya. Bukan ketika ini di sini sudah robana. Iya kan? Benar. Sama Allah liman. Kan kita kalau jamaah kan tidak diperlukan membaca sami Allah kan? Sami Allah ikut imam tuh. Lah tapi di sini sudah membaca Rabbana walakal hamd. Lah ini gimana statusnya? Berarti kan bacaannya harusnya setelah tegak, gerak, baru Rabbana, baru doanya. Tegak, baru. Seperti itu ya. Ini yang sepertinya hanya, dan semuanya saya pikir dari tegak ke ruku juga ya harus tegak, gerak dulu baru baca. Duduk semuanya. Jadi setelah tumakninah, berarti ini setelah tumakninah selesai baru baca bacaannya. Kalau takbir kan perintah ya, perintah perubahan antara posisi ini sama posisi ini. Aba-aba kan takbir itu. Lah bacaannya ini kalau bisa selesai tumakninah. Gimana besok tarawih kita di sini atau di sana? Ya dan di masyarakat di sini enak, tenang kalau di sini. Di situ gimana? Ya iya, cuma tumakninah ada bacanya ndak. Ya teman-teman, cukup tumakninah toh. Bacanya ndak.
Terus gimana imamnya enggak tumak ninah, itu urusan imam, yang penting kita makmum. Itu saling terus itu. Kita kalau ingin kita memperbaiki diri gimana itu? Kan sholat di tempat seperti itu. Ya udah, berarti kita kan bisa tumak ninah atau kita bisa tumak ninah. Tapi imamnya gimana? Wallahu a'lam, itu urusan imam. Ya udah, berarti kalau kamu tahu imamnya enggak benar, ya cari tempat lain. Ngerepoti aja Pak Manto ya. Pilih titik apa tapi mantap Pak Manto. Iya. Akhirnya cepet-cepetan. Iya. Titik langsung cepet ya. Udah. Golek mana ini? Lah iya. Golek mana ini? Golek macet. Lo apalagi ya, apalagi di musola itu 21 atau 23 ya? 23. 23, ya kan? 23 itu taruhlah mulainya jam 7 lah ya, sekampangan jam 7, ya kan? Selesai itu jam 7.20, jam 7.30 itu selesai. Ini 23. Ada lagi yang menarik, saya tidak sampai 23, saya hanya 11. Berarti jam 7:10 udah selesai saya. Ya kan? Ya. Ya itulah. Itu Pak Manto ya. Baik, sampai sini. Oke, Pak Haji monggo. Jangan Di kira-kira SMP ini. nggih. Saya itu rumah saya di Kerembangan ya. Ya Kerembangan nggih. Sak kampung ini ngombe kabeh. Sama kalau gepeng masjid. Enggak ono sing sholat ini. Oke. Nah, saya itu sampai kayak takut kalau enggak enak sholat itu. Saya sholatnya sampai di rumah teman. Oh. Sekarang temannya di sini. Nah itu yang punya rumah itu yang sudah tua, sudah perempuan, orang perempuan sudah tua. Nah itu ngomong, ya termasuk teman saya itu waktu itu, tapi sekarang mungkin berubah sudah. Oke. Kalau wudu, ini hal wudu itu, wudu mungkin setelah apa basuh atau kumur yang pertama ya, terus mau yang kedua ini apa ambil air itu ini ketetesan ini. Ada yang ngatakan batal gitu. Gitu. Ya, ini kira-kira gimana ini? Saya pikir tidak batal gitu. Apa? Enggak ya. Enggak apa. Terus sekarang soal sujud ini. Oke. Sujud itu ada yang mengatakan bahwa kalau kita sujud terus mau nambah doa, doa selain yang sudah ditanyakan, tapi doanya pakai bahasa Indonesia. Cuman nggak boleh keras. Nggak boleh dilafalkan. Harus dalam hati. Betul. Harus saya dalam hati. mengatakan gitu. Ya teman dulu di sini ada juga yang sekarang nggak tahu sudah nggak pernah mungkin pindah. Nah itu gimana itu? Boleh, untuk doa boleh. Tapi di dalam hati. Dalam hati. Nggak boleh dilafalkan, nggak boleh. Ya nggak boleh dilafalkan. Gitu. Terus kemana situ? Lagi. Ya kalau dari apa itu rokok itu ya, rokok ya. Terus diri tegak itu. Tidak. Nah, terus cuma nanya ya. Pas tegak. Ya pas tegak itu. Pas tegak itu. Makanya bacaan itidalnya, bacaan ini ya setelah tegak, baru baca. Gitu ya. Dan yang terakhir di sini disebutkan, kemudian lakukanlah semua itu dalam sholatmu. Di sini ada beberapa keterangan, sehingga tumak ninah ini menjadi hal yang penting. Di dalam Imam Syafi'i ini termasuk rukun. Tumak ninah termasuk rukun. Jadi kalau tidak dilakukan, batal sholatnya. Ini rukun ini tumak ninah ini.
Ya. Terus. Iya. Cepat tinggi. Di sini sebenarnya maka tegakkanlah tulang punggungmu sehingga tulang-tulang itu kembali pada posisi semula. Jadi krek sudah ya, seperti itu. Terus keterangan lainnya terkait dengan wudhu. Terus bacalah umul kitab Al-Quran, Al-Fatihah. Terus sudah. Ada tambahan Nikah? Oh ini di sini saya coba. Hadis ini menunjukkan wajibnya melakukan perbuatan-perbuatan yang disebutkan di dalamnya, sehingga tidak gugur walaupun karena lupa atau tidak tahu, yaitu takbiratul ihram. Nah ini takbiratul ihram, takbir. Kita sudah belajar ya, takbiratul ihram itu yang wajib adalah takbirnya, lafalnya, bukan gerakannya. Ya, takbirnya, lafalnya, bukan gerakannya. Oleh karena itu, pada saat takbir usahakan dilafalkan walaupun itu hanya kita sendiri yang dengar. Jangan dibatin. Tuh, takbiratul ihram. Terus bacaan Al-Fatihah jelas. Terus yang ini tadi sifat iktidal jelas, tumak ninah harus jelas. Wajib hukumnya tumak ninah, wajib hukumnya wudu dan menyempurnakannya, wajib menghadap arah kiblat bila tahu ya. Terus wajib berurutan, nggak boleh tidak berurutan. Terus sudah. Baik, sampai sini. Ada yang sampai Andika? Terkait dengan Al-Fatihah itu juga. Al-Fatihah kalau misalkan kita makmum itu menjadi tidak wajib itu, ikut imam, mendengarkan saja. Baik, tidak ada tambahan, lanjutkan. Hadis berikutnya. Hadis berikutnya apa? Terusannya tadi semua. Hadis berikutnya aja. Hadis Abu Humaid. An Abi Humaidis Sa'idi qala ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi wa man bikibaihi wa idza raka'a amkana yadaihi miruku bataihi summa asara dhahrahu fa idza rafa'a ra'sahu tawa hatta yauda kullu faqarin wa makanahu fa idza jasada sajada wa doa yadaihi ghaira muftarisin wala qabidihima wastakbala bi atrafi asabi'i rijalaihil kiblata wa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna wa idza jalasa fi rak'atil akhirati qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Diriwayatkan dari Abu Humaid Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya lurus dengan kedua bahunya. Bila rukuk beliau menekankan kedua tangannya pada kedua lututnya kemudian meratakan punggungnya.
Bila mengangkat kepalanya, beliau berdiri tegak hingga tulang-tulang punggungnya kembali ke tempatnya. Bila sujud, beliau meletakkan kedua tangannya dengan tidak mencengkeram dan mengepalkan jari-jarinya dan menghadapkan ujung jari-jari kakinya ke arah kiblat. Bila duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas kakinya yang kiri dan menegakkan kaki kanan. Bila duduk pada rakaat terakhir, beliau majukan kakinya yang kiri dan meluruskan kaki yang kanan, dan beliau duduk di atas pinggulnya. Hadis riwayat Bukhari. Baik, jelas ini ya. Nah ini ya kita belajar hadis seperti ini. Hadis itu sangat teknis sekali, ya kan? Dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila bertakbir. Jadi ini adalah hadis yang kita terima ya. Artinya mungkin ada di luar negeri atau lainnya, terutama di luar negeri, itu mungkin ada perbedaan. Karena mungkin hadis yang diterima di sana juga berbeda. Gitu. Nih, apabila beliau bertakbir, mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua pundaknya. Sejajarnya itu seperti apa? Pertanyaan lagi nanti. Sejajarnya itu seperti apa? Ini di sini pundak atau di sini itu pundaknya. Jadi posisinya di sini atau di sini, ya kan? Atau di tengah-tengah gini, gini misalkan. Nah gini, paham maksudnya? Ya kan, di sini, Bisa ujung jari, di sini atau di sini, itu, ya. Ya wes, kita taunya apa ya? Pokoknya sekitar situ, ya kan? Taunya sekitar situ. Berarti ya tidak lepas dari sekitar segini, gini aja. Di antara ini, ya kan? Nah, ini ya teori yang kita dapatkan seperti ini. Nah, sampai saat ini kita dapat ini ya. Nah. Terus gimana kalau gini? Ya Allah alam, kita tidak tahu, ya kan? Ya pasti ada. Nanti ada gini juga, ya kan? Nanti ada antara telinga sama pundak, ya. Di sini kita mendapatkannya di hadis ini adalah sejajar dengan kedua pundaknya. Itu. Kemudian beliau ruku memegang kedua lututnya, ya benar. Ruku itu memegang lutut, bukan memegang apa ini? Garis. iya garis, bawahnya lutut. Nah, bukan bawahnya lutut, tapi pegang lutut, bukan bawahnya lutut, ya kan? Bukan atasnya lagi juga. Kalau atasnya paling jarang ya, yang sering kita lihat malah di bawahnya lututnya itu. Terus dengan kedua tangannya, kemudian meluruskan punggungnya. Jadi saat rukuk harus lurus punggungnya. Memegangnya pas di sini atau ini, punggungnya lurus. Lurusnya seperti apa? Usahakan kita sendiri yang tahu itu lurus, ya. Bila mengangkat kepalanya bangkit dari ruku, beliau berdiri tegak hingga tiap-tiap tulang kembali ke posisi semula. Gerak baru itu dinyatakan tumak ninah. Ya, itulah tumak ninahnya. Sama berarti kita takbiratul ihram ya Allah Akbar, ya tegak dulu itu seperti itu. Ruku ya ruku, ya kan? Bila sujud, beliau menaruh kedua tangannya tanpa menempelkan kedua lengannya ke tanah. Ini adalah tangan, ini adalah lengan. Ini kan, jadi sini disebutkan menempelkan kedua tangannya ini tanpa menempelkan lengannya ke tanah, dan tidak pula mengempitnya, tidak gini, tapi biasa. Sementara jari-jari kedua kaki beliau menghadap kiblat. Jari-jari kaki ini, ya kan? Bila duduk dalam dua rakaat pertama, duduk di antara dua sujud ini, beliau duduk di telapak kaki kirinya. Didudukin. Dudukin. Jangan bicara Pak ini yang Sakit.
Yang sakit itu, yang orang kerjanya di Jabar Bekasi atau mana itu. Oh iya kan, kalau sesekali itu. Terus duduk di atas telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanannya. Tegakkan kanan. Ini yang kita tahu dari hadis ini. Karena di luar sana banyak yang tidak seperti ini. Jadi yang kaki kanan tetap duduk di antara dua sujud itu kakinya seperti ini. Enggak gini sama gini, enggak. Tidur semua gini. Telapaknya kelihatan gitu ya. Duduk di antara dua sujud, terus tahiyat akhir, gitu semuanya. Iya seperti itu ya. Pawar aja gitu. Karena gemuk. Ya kan? Repot malah kayak gini, tidak imbang nanti, ya kan? Nah itu ya, menegakkan telapak kaki kanannya. Bila duduk dalam rakaat akhir, beliau majukan kaki kiri dan menegakkan telapak kaki lainnya yang kanan. Beliau duduk di pantatnya, duduk tawaruk, ya kan? Seperti itu. Ini umum sudah kita lakukan, ya. Yang tidak boleh tadi menempelkan lengan. Terus ini kita taunya masih di sini, ya kan? Belum muncul larangannya ini. Di sini di hadis kedua ini muncul larangan ini aja, ya kan? Nempelkan lengan itu aja. Makanya wallahu alam, ibu-ibu kok ada pemisahan apa tata cara sholat ibu-ibu dengan bapak-bapak ini mecahnya itu di mana, itu harusnya dicari itu, ini kan. Sebenarnya kalau teorinya seperti itu, Rasulullah hanya menyampaikan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat, dan tidak menyebutkan misalkan yang wanita sholatlah seperti yang kalian lihat Aisyah sholat, ya kan? Enggak seperti itu, langsung menuju ke Rasulullah, ya. Baik, sampai sini ada tambahan Andika? Menjauhkan perut dengan kaki itu belum. Oh, J monggo. Pak Manto, ikut. Hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada Andika. Bahkan di sini disebutkan perempuan juga melakukan seperti yang dilakukan laki-laki dalam gerakan, termasuk mengangkat kedua tangan, terus hanya saja dengan menempelkan pada dirinya ketika rukuk, sujud dan lainnya sehingga tidak meregang, dan dengan merapatkan kedua kakinya pada sisi kanan ketika duduk. Oh, enggak ada duduk bersila rapat lebih utama. Oh, enggak tahu ini. Nah itu ya, artinya sama laki-laki. Ini enggak, perempuan juga melakukan seperti yang dilakukan laki-laki dalam semua gerakan. Terus hanya saja dengan mengempitkan pada dirinya ketika rukuk, sujud dan lainnya. Ini sujud dan lainnya, mengempitkan ketika rukuk, sujud dan lainnya, sehingga tidak meregang dan merapatkan kedua kaki ini. Ini kaki ini, kedua tangan. Nanti mungkin ada di belakangnya, atau bisa cari nanti kayak perbedaannya itu di titik di mana ini. Baik, situ ya. Di sini telapak tangan menempelkan kedua kaki. Tidak ada ketika duduk tasyahud awal. Coba nanti di poinnya 10 ini yang dikaya. Coba nanti dicari ini. Itu cuma sekedar kan, cuma merapatkan, tok, bukan menempel ke tanah sikutnya, cuma menyempitkan. Tapi nggak menempel ke tanah. Kalau tanah kan gini. Suruh menempelkan ke tanah gini. Iya. Itu memang tuntutan sholat yang lama itu gitu. Bukan cuma kan
nggak tahu apakah terkait dengan bagian wanita itu kan dirapatkan, bukan dirapatkan terus nempel ke tanah. Iya. Emang nempel ke tanah kan menyerupai hewan buas. Nggak kenal. Iya makanya itu di tuntunan sholat dulu itu kayak gitu, merendahkan ininya, jelas ya buka. Perempuan ada sing laki-laki gini, Plek. itu kayak cewek. Yang ininya nempel lah. Kalau masuk, dia masuk tok, tapi nggak nempel ke tanah kan. Yang diorangnya kan ini nempel ke tanah. Iya. Baik tuh ya. Apa? Ada tambahan? Buat jamaah, kalau sendirian gini. Bekar sendirian terus. Sempit juga gini. Makanya itu ada titik pisahnya di situ, ya kan? Ada titik pisahnya di situ. Jadi kalau cewek seperti ini, kalau cowok padahal teorinya. pengecualian. Nah makanya itu kan teorinya satu saja bahwa semuanya itu harus melihat Rasulullah, di mana Rasulullah laki-laki harus mengacu ke sini. Nah karena kan turun kan, ini akhirnya ada terpisah. Nah terpisahnya ini di mana? kayak ini bener-bener semua hanya saja. Yang cewek. Iya, ini kan masih belum ketemu hadisnya. Iya, ini masih pendapat ahli fikih. Belum nyampe. Kepisahnya itu di fikih. Kepisahnya itu di fikih. Baik, sampai sini. Satu lagi aja nih. Wan Ali. Iya. Wan Ali bin An Abi Ali Thalib. bin Abi Thalib radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Shalli ala Muhammad. annahu kana idza qama ila sholati qala wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati ila qawlihi minal muslimin Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka ila akhirih. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dari Rasulullah SAW bahwa apabila beliau melaksanakan sholat, beliau membaca wajah tu wajhiyal ladzi fataras samawati, aku hadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit, hingga kalimat minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang muslim. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka. Ya Allah, engkaulah raja, tidak ada Tuhan selain engkau, engkaulah Tuhanku dan aku hambamu, sampai akhir. Tuh ini ada bacaan iftitahnya udah ada muncul ini dan baik besok aja kalau gitu dilanjutkan. Ini sudah masuk bacaan iftitah ya. Coba besok dibawa buku. Oh di sini ada kok. Iya di sini ada kok. Salat sifat Nabi itu. Besok kita lihat itu. Baik, inilah kita belajar terkait dengan sholat ini untuk kita mendapatkan ilmu-ilmu baru. Oh ternyata sholat itu luas sekali, ya kan? Banyak sekali. Karena apa? Karena konsekuensi tidak melaksanakan sholat itu tidak bisa ditolerir. Tidak ada excuse, tidak ada keringanan tidak melaksanakan sholat kecuali menghilang akalnya. Itu saja yang diperbolehkan tidak sholat itu hanya itu sama haid, jelas itu kan itu. Kalau normal ya tidak ada, harus sholat. Makanya aturannya diperbanyak agar sholat itu tetap tegak ya. Kalau orangnya sakit mana tetap harus melaksanakan. Kalau sakitnya biasa sih nggak masalah, bisa. Maksud saya itu ya jodoh berdiri tidur pun bisa. Cuman sakitnya itu ya apa ya, ini dia sampai gembel kateter. Itu. Jadi contohnya ada dua saya sampaikan di sini ya. Pak Agus di sini. Itu sudah 80 sekian 86 atau sudah mulai kabur. Sholat jam 5 sore itu sholat maghrib.
Jam 5 sore sudah sholat maghrib. Tanyain sholat apa? Maghrib. Sudah waktunya masuk maghrib, Pak. Sudah, ya sudah. Iya kan? Ya sudah sholat maghrib. Nah, terus biasanya sholat maghrib aja yang bermasalah. Ya kan? Ketika beliau melihat ini sudah sepertinya sudah surup gitu, dia masuk sholat maghrib. Nah, itu ya satu yang pertama. Ya kan? Terus gimana status sholatnya? Ya sudah, itu termasuk sholatnya bagi beliau. Ya, Tuh. pakai patokan adzan. Hah? Ya makanya itu. Kalau kita menyampaikan informasi malah nanti kacau malahan. Ya kan? Ya hanya sudah waktunya, Pak. Sudah. Ya sudah, berarti beliau dengan segala keilmuannya menyimpulkan bahwa itu sudah waktunya sholat. Ya sudah. Sekali ya, Bu, apakah diingatkan? Sudah diingatkan. Sekali dua kali sudah diingatkan, ya sudah. Selebihnya ya yang penting sholat. Ya. Satu. Yang kedua, ibu saya. Ibu kan stroke. Di apa? Tidak bisa apa-apa. Ada kateternya kan. Sholat, Bu. Ya sholat. Ya udah sholat. Ya bawa kateter isinya kencing. Terus pakai apa? Pampers. Ya sholat aja. Nggak masalah. Ya itulah. Makanya itu. Sholat. Itu yang penting sholat. Ya, yang penting dilaksanakan sholat. Jadi kan menegakkan sholat. Hah? Ya, itu yang penting sholat. Jadi itu untuk kondisi tertentu ya. Makanya itu sholat itu sampai harus ditegakkan dengan sempurna, bahkan wudunya sempurna sampai pokoknya sholat. Ya, sampai pokoknya sholat itu. Jadi hukumnya itu sholat harus dilaksanakan. Makanya saya sempat cerita di sini kemarin kan. Lah kok ibu kan sudah di sekitar Masjid Al-Akbar sana kan ibu. Sholat itu kemudian ngorok. Sudah selesai juga. Bu. Oh iya. Aku lek mau sholat ya. Iya. Nah, aku mau sholat ya. Iya sholat. Lanjutkan sholatnya. Lanjut sholat. Ya kan? Kok tidur? Iya sholat ya. Terus yang kedua, sholat. Iya wallahu alam. Makanya orang seperti itu kan kita sholat. Ketika saya mau pamit, oh masih sholat katanya perawatnya. Apa leh? Kan sholat. Oh iya aku sholat ya itu. Ya. Di antara sholat, sedang sholat ketika saya mau pamit, tapi terus nyambung ya. Apa le? Oh iya, loh bukannya sedang sholat. Oh iya ya, kok sholat. Nah itu. Yes, pokoknya dilaksanakan, ya kan. Itulah sekemampuan mereka seperti dan banyak kasusnya di lingkungan kita itu. Ya pokoknya nanti motivasi agar orang-orang seperti itu tetap sholat. Ya, baik. Ada lagi yang disampaikan Muhammad? Cukup, alhamdulillah. Besok belajar soal apa doa iftitah di Google ada banyak. Kurang lebih saya maaf. Saya tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa bertulis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.